Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang mendapat kasih sayang dari semua makhluk, amin. Pada kesempatan yang baik ini anak-anak, kita membahas materi tentang cara halal mengkonsumsi daging. Itu bab 3 ya di buku kalian. Nah, anak-anak, mari kegiatan yang baik ini, pembelajaran yang baik ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi tentang cara halal mengkonsumsi daging memiliki 4 tujuan ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat penyembelihan hewan. Yang ketiga, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Yang keempat, menjelaskan hikmah penyembelihan hewan. Baik, kita lanjutkan. Pengertian penyembelihan hewan ya, yang pertama tadi. Menurut bahasa itu artinya baik dan suci. Nah, maksudnya hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syariat menjadikan hewan yang disembelih itu baik dan suci serta halal untuk dimakan. Nah, sedangkan pengertian menurut istilah yaitu mematikan atau melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi yang utama yang di lehernya dengan alat tertentu selain tulang ya, kuku, gigi ya, tulang, gigi, kuku ya, agar tentunya halal untuk dimakan. Anak-anak semuanya. Cara penyembelihan. Tadi pengertian, sekarang cara penyembelihan. Cara penyembelihan itu ada 2 macam. Yang pertama tradisional, yang kedua mekanik. Kalau tradisional itu seperti yang sudah kita laksanakan setiap tahun di sekolah kita, ya. Adanya Idul Adha untuk tahun ini, tahun 2020 karena ada Covid, kegiatan Idul Adha kita pending untuk tahun yang akan datang. Semoga tahun yang akan datang, insya Allah, ya, jika Allah menghendaki, kita bisa melaksanakannya kembali. Terus kemudian mekanik. Mekanik itu biasanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan besar, ya, jumlahnya banyak. Kalau seandainya disembelih dengan cara tradisional satu-satu, itu kan juga merepotkan. Nah, mekanik itu berarti menggunakan mesin, alat, di mana posisi hewan sudah disiapkan di posisinya untuk disembelih dengan jumlah yang banyak, tentunya dengan bantuan manusia dan mesin. Nah, yang menyembelih itu adalah mesin, yang melaksanakan adalah manusia. Nah, boleh apa tidak? Menurut syariat, cara mekanik seperti ini diperkenankan dan diperbolehkan. Dengan syarat pada saat mesin pertama kali dihidupkan, itu yang menghidupkan diniati ya dengan maksud untuk menyembelih yang pertama. Yang kedua, harus diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Awal pertama kali mesin tersebut dihidupkan. Nah, itu penjelasan singkat yang Pak Dar sampaikan kepada kalian agar kalian bisa memahami bahwa penyembelihan tradisional maupun penyembelihan mekanik itu dibenarkan dan diperbolehkan oleh agama. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat penyembelih. Ya, ini sudah masuk ke syarat. Penyembelih itu yang pertama harus muslim. Yang kedua, boleh ahli kitab tapi dengan syarat
ketika dia menyembelih itu menyebut nama Allah. Jadi ada sebuah kepastian bahwa seorang ya yang menyembelih hewan itu ketika dia menyembelih bukan untuk berhala, bukan untuk Tuhannya, ya, bukan untuk penyembahan atau sesembahan, ya, berhala buat mereka. Karena apa? Kalau kita tidak yakin dengan apa yang dilakukan oleh mereka, maka lebih baik dihindari. Jangan dilakukan. Cari makanan-makanan yang tidak membutuhkan penyembelihan. Sehingga kita terbebas dari syarat tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya disebutkan al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Jadi penyembelihan kita halal bagi mereka, penyembelihan mereka halal bagi kita. Tapi ingat, ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika dia melaksanakan penyembelihan dengan tujuan dan maksud bukan untuk karena Allah, bukan menyebut nama Allah, maka bisa jadi, ya bisa jadi perbuatan mereka itu fasik. Fasik itu rusak. Bisa jadi apa yang mereka lakukan bukan karena Allah, tapi karena penyembahan untuk berhala. Bahkan apa yang mereka lakukan untuk peribadatan mereka. Padahal kita tahu bahwa peribadatan mereka itu bagi Islam itu adalah sebuah penyelewengan, sebuah kekufuran, dan jika kita yakin akan perbuatan mereka, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Karena jelas bahwa contoh sederhana misalnya mereka menyembelih hewan kemudian menyebut nama Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa menurut Islam itu adalah manusia, menurut mereka adalah Tuhan. Nah, kalau penyembelihan justru menyebut nama Nabi Musa alaihissalam, berarti kan itu sebuah kefasikan, sebuah kekufuran. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika penyembelihan. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi rusak ya. Jadi oleh karena itu kita hindari. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang disembelih syaratnya masih hidup. Kemudian hewan tersebut halal untuk dimakan. Nah, terus bagaimana jika penyembelihan ternyata ada janinnya? Nah, ini sebuah permasalahan yang muncul ya. Rasulullah bersabda, "Zakatut janin, zakatu ummih." Jadi menyembelih janin dengan cara menyembelih induknya. Jadi ketika ada hewan, misalnya kambing betina disembelih ya. Terus kemudian setelah disembelih, setelah dibuka perutnya ternyata ada janinnya. Apakah janin tersebut harus disembelih? Jawabannya tidak. Karena induknya tadi sudah disembelih, maka janinnya pun itu kategorinya sudah disembelih. Begitu maksudnya. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah. Alat yang digunakan untuk menyembelih, pertama harus tajam. Yang kedua, terbuat dari semua benda kecuali kuku, gigi, dan tulang. Kenapa kuku, gigi, dan tulang tidak diperbolehkan? Alasan akalnya adalah kuku, gigi, dan tulang adalah bagian dari jasad yang harusnya dikubur. Nah, terus kemudian menghilangkan keraguan dalam penyembelihan karena agama sudah melarang. Jadi alasannya yang pertama, ya, kuku, gigi, dan tulang adalah bagian dari jasad yang harusnya dikubur. Ya, yang kedua, menghilangkan keraguan dalam penyembelihan karena agama sudah melarang. Yang ketiga tentunya
tulang, ya, kuku dan gigi itu tentunya bukan tulang manusia, gigi manusia atau kuku manusia adalah makanan yang khas bagi jin. Nah, kalau ini kita kotori, kemudian kita gunakan untuk senjata, maka itu tidak etis. Yang keempat, kuku, gigi, dan tulang tersebut jika ditajamkan itu tidak bisa menyembelih. Kalau digunakan untuk menusuk mungkin bisa, tapi kalau untuk menyembelih itu tidak bisa. Nah, ada yang lebih tajam dari itu, ya, ada yang lebih tajam dari itu. Dari apa itu? Dari batu misalnya, atau dari besi, atau dari yang lain, ya, yang tentunya alat-alat tersebut bisa ditajamkan, bisa diasah, dan bisa menyembelih hewan dengan cepat, ya, menghilangkan di dalamnya sifat-sifat kekerasan atau penyiksaan. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang harus disembelih yang mana? Yang pertama bagian urat nadi, saluran pernafasan dan saluran makanannya. Ini kalau dalam keadaan normal. Bagaimana kalau dalam keadaan tidak normal atau dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan tertentu? Maka bisa disembelih di bagian mana saja yang memudahkan hewan tersebut lebih cepat mati. Misalnya dia terperosok, kepalanya di bawah. Nah, tinggal dari atas itu ini bagian tubuh belakang. Nah, bagaimana caranya agar hewan tersebut ya bisa dimanfaatkan dagingnya dan halal untuk dikonsumsi. Ya, misalnya ditembak atau ditusuk hingga hewan tersebut mati, ya, cepat mati maksudnya. Entah itu ditembak atau ditusuk. Di bagian mana yang sekiranya bagian tersebut menyebabkan hewan tersebut cepat mati. Jelas ya? Loh Pak, kalau misalnya ditolong kan ya bisa. Seandainya tidak bisa ditolong, kan ini dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, memang hewan tersebut tidak memungkinkan untuk ditolong atau diambil kemudian disembelih dalam keadaan normal. Nah, ini disembelih dalam keadaan tidak normal. Ya, seperti itu anak-anak semuanya. Kemudian cara penyembelihan hewan. Caranya ini ya, kalau tadi sudah dikasih tahukan syaratnya, siapa yang menyembelih, hewannya bagaimana, alatnya bagaimana, ini cara penyembelihannya. Ini adab penyembelihan dalam Islam. Yang pertama, tajamkan pisaunya untuk menyembelih. Ya, usahakan setajam-tajamnya, sebaik-baiknya agar ketika kita menyembelih itu mudah. Yang kedua, tidak menampakkan atau mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Sehingga Rasulullah dalam, riwayatnya ya dijelaskan bahwa jangan sampai kita itu menampakkan pisau, mengasah pisau di hadapan mereka seakan-akan kita itu menyembelih mereka itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Dengan melihat pisau yang digunakan untuk menyembelih. Yang ketiga, usahakan menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kemudian membaca basmalah, ya. Membaca basmalah ini adalah bagian dari tauhid. Memotong urat nadi, saluran pernafasan dan saluran makanan, kerongkongan. Kemudian dimakruhkan memotong sampai putus. Jika ternyata putus, hukumnya makruh dan masih tetap diperbolehkan, diperkenankan untuk dikonsumsi. Tapi makruh bagi orang-orang tertentu, ya, mungkin bisa jadi mereka yang memiliki harga diri dan kehormatan, melihat hewan disembelih sampai putus kepalanya, ya, lehernya putus, badan dengan kepala lepas, ya, dia tidak akan mau mengkonsumsi makanan tersebut. Untuk selanjutnya, hikmah penyembelihan anak-anak. Ini yang terakhir. Penyembelihan cara Islam adalah cara yang paling baik untuk hewan. Ya, ini yang pertama, yang paling baik untuk hewan. Disetrum menyebabkan sakit, apalagi ditembak menyebabkan sakit. Nah, ini hasil dari sebuah penelitian, ternyata cara penyembelihan yang paling baik di dalam penelitian tersebut adalah cara penyembelihan dalam Islam. Karena ternyata setelah diteliti, ketika dia disembelih,
Itu yang dirasakan bukan karena sakit, tapi justru karena dia merasakan ekstasi. Jadi kalau kalian melihat binatang ketika disembelih kakinya kemudian dia, mengeluarkan suara-suara, itu bukan berarti dia merasakan sakit, tapi justru yang dia rasakan adalah sebuah ekstasi, sebuah kenikmatan kalau kita ibaratnya itu seperti kontemplasi, ya, seperti itu. Kemudian dengan disembelih bagian leher, maka daging bebas dari darah yang kotor dan lebih cepat mati. Ini yang penting. Jadi daging yang disembelih tersebut itu bercampur dengan darah pada saat itu. Begitu disembelih maka darah keluar dari daging, kemudian daging bersih dari darah. Perlu kalian ketahui bahwa darah itu adalah sarana yang sangat efektif untuk penyakit, kuman, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau darah keluar, kemudian daging terbebas dari darah yang kotor dan seterusnya, maka itu menyebabkan daging itu layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang ketiga, penyebutan nama Allah bagian dari tauhid. Jadi kita ini berasal dari Allah, ya, kita hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Termasuk hewan. Hewan ini diciptakan dari Allah, kemudian dimakan oleh manusia dalam rangka untuk mentauhidkan. Kemudian yang terakhir, pisau yang tajam agar hewan tersebut dapat mati dengan cepat dan meringankan tanpa siksaan. Ini yang penting anak-anakku semuanya. Nah, itu yang bisa Pak Dar sampaikan. Semoga materi yang sederhana, singkat ini kalian bisa mengambil hikmahnya. Untuk selanjutnya anak-anak silakan baca bukunya ya dengan detail di dalamnya. Ini hanya sekedar pemantik saja agar kalian memahami bahwa materi pada kesempatan kali ini adalah materi penyembelihan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan cara-cara tertentu. Ternyata di balik itu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari penyembelihan hewan tersebut, dan ternyata Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita, ya, menyembelih dengan baik agar kita sehat, agar kita baik, ya baik untuk kita, baik untuk hewan yang kita konsumsi, dan juga ternyata di ujung-ujungnya adalah penyembelihan makanan yang berasal dari hewan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan. Demikian anak-anakku semuanya. Sehabis itu nanti silahkan jika ada tugas biasa di Google Form dibuka, dikerjakan dengan baik, ya. Diusahakan selalu di atas KKM. Karena materinya sederhana, singkat, dan juga kalian bisa membaca lebih lengkap lagi lewat buku yang sudah kalian miliki. Baik, jika ada kesempatan yang lain mungkin bisa jadi nanti kita akan tampakkan ya video-video yang berkaitan dengan penyembelihan. Tapi itu nanti aja jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ini cukup bagi kita ya untuk mengetahui bagaimana cara penyembelihan dalam Islam yang diperkenankan oleh kita. Cukup, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.